Selamat sore, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati, dosen penguji satu saya, Ibu Nikade Nirwana, SPDMM. Yang saya hormati, dosen penguji dua saya, Bapak Komang Redi Winata, Eskom MPD. Yang saya hormati, pembimbing satu saya, Bapak Idewa Gede Aristana SEMM, serta pembimbing dua saya, Bapak Indra Pratista Eskom MCS yang hari ini berhalangan hadir. Pada kesempatan kali ini, saya Lilulandari dengan NIM 230202246 akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Promosi dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Voucher Makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar. Langsung saja ke latar belakangnya. Seiring Seiring perkembangan teknologi, media sosial kini telah beralih fungsi yang sebelumnya hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan hiburan, tetapi saat ini juga dimanfaatkan mencari untuk mencari informasi produk, melihat promosi, hingga mempertimbangkan pembelian. Hal ini didukung oleh data WR sosial yang menunjukkan bahwa 80,9% pengguna internet di Indonesia memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi produk. Nah, salah satu informasi atau topik yang sering dicari di media sosial ini adalah topik kuliner. Nah, eh, pen- tingginya penggunaan, tingginya pencarian topik kuliner ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sering memanfaatkan media sosial untuk mencari rekomendasi makanan dan tempat makan. Nah, platform yang relevan dengan fenomena tersebut adalah TikTok yang memiliki pengguna sangat besar yaitu mencapai 222 juta pengguna. Besarnya pengguna tersebut menunjukkan bahwa TikTok memiliki jangkauan yang luas sebagai media penyebaran informasi dan promosi konten makanan. Hal ini dibuktikan oleh data Kementerian Ekonomi Kreatif yang mencatat adanya lebih dari 26 juta pencarian tempat makan di platform TikTok setiap harinya. Nah, melihat peluang tersebut, TikTok menghadirkan inovasi fitur terbaru mereka yaitu TikTok Go by Tokopedia yang menghubungkan layanan eh, dengan 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 pembelian voucher makanan secara langsung. Nah, jadi pengguna tidak hanya melihat konten tetapi juga bisa membeli e-voucher dan menukarkannya ke mitra yang bekerja sama. Nah, selain itu TikTok Go by Tokopedia juga telah menjangkau lebih dari 20.000 outlet makanan dan minuman di Indonesia dan mencatat pesanan harian merchant dan yang meningkat lebih dari 20 kali lipat sepanjang tahun 2025. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa kehadiran fitur e-voucher ini telah berhasil mendorong pengguna yang awalnya sekedar menonton konten kuliner menjadi bisa melakukan transaksi pembelian secara langsung. Nah, namun kenyataannya tidak semua pengguna yang melihat promosi voucher makanan itu langsung memiliki minat untuk membeli. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh seberapa kuat daya tarik promosi tersebut. Daya tarik promosi merupakan kemampuan sebuah promosi untuk menampilkan perhatian dan minat konsumen terhadap produk atau penawaran yang ditawarkan. Dibuktikan dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa promosi dengan daya tarik yang kuat dapat membuat konsumen lebih memperhatikan produk dan mendorong adanya minat beli. Nah, selain daya tarik promosi, faktor lain yang memicu minat beli adalah persepsi harga. Persepsi harga ini merupakan penilaian konsumen mengenai sebanding atau tidaknya uang yang mereka bayar dengan manfaat produk yang didapatkan. Pada fitur TikTok Go, pengguna tidak hanya sekedar melihat nominal angka, melainkan em, membandingkan harga voucher dengan harga aslinya jika mereka makan langsung di tempat. Nah, oleh karena itu, semakin murah, hemat, dan menguntungkan harga voucher tersebut di mata konsumen, maka minat mereka semakin tinggi. Nah, fenomena ini sejalan dengan generasi Z yang dikenal aktif menggunakan media sosial dan gemar berbelanja secara online.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2025, TikTok menjadi media sosial yang paling banyak diakses oleh generasi Z di Indonesia dengan persentase mencapai 42% dan selain itu karakteristik generasi Z ini juga cenderung responsif terhadap promosi digital dan potongan harga. Dan Kota Denpasar dipilih karena di mana Kota Denpasar ini merupakan pusat pendidikan pariwisata dan pusat kuliner di Bali. Nah, kondisi tersebut menandakan bahwa Kota Denpasar ini memiliki potensi pasar generasi Z yang sangat besar dalam merespon tren pencarian rekomendasi serta promo kuliner yang masif di platform TikTok. Nah, meskipun potensi pasar dan antusiasme pengguna terlihat sangat besar di lapangan, namun secara teoritis hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh daya tarik promosi dan persepsi harga ini masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena itu, saya mengangkat penelitian terkait pengaruh daya tarik promosi dan persepsi harga terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dan penelitian ini adalah yang pertama, apakah daya tarik promosi berpengaruh terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar? Yang kedua, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar? Dan yang ketiga, apakah daya tarik promosi dan persepsi harga berpengaruh secara simultan terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar? Selanjutnya, penelitian ini saya batasi pada 3 batasan masalah. Yang pertama, generasi Z usia 18-29 tahun, pengguna aktif TikTok yang berdomisili di Kota Denpasar. Usia 18 tahun dipilih karena menurut ketentuan TikTok, pengguna harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat melakukan pembelian melalui TikTok Shop atau TikTok Go. Batasan yang kedua, variabel dalam penelitian ini dibatasi pada daya tarik promosi, persepsi harga, dan minat beli voucher makanan di TikTok. Lalu batasan yang ketiga, pernah melihat promosi voucher makanan atau minuman di TikTok baik melalui konten video maupun live streaming. Selanjutnya, adapun grand theory yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior atau dikenal dengan TPB. Theory of Planned Behavior ini teori yang dikembangkan oleh Ice Ajezan pada tahun 1991 yang di untuk menjelaskan bagaimana seseorang membentuk niat sebelum melakukan suatu perilaku. Niat dipengaruhi oleh 3 konstruk utama. Yang pertama, sikap terhadap perilaku, yaitu penilaian konsumen. Penilaian seseorang apakah suatu tindakan dianggap baik, menguntungkan, atau bermanfaat. Norma subjektif, yaitu pengaruh dari orang lain atau lingkungan sekitar yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Lalu yang ketiga, persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia mampu atau mudah melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat beli, di mana minat beli ini adalah kecenderungan atau keinginan konsumen untuk membeli suatu produk setelah melihat informasi, promosi, dan penawaran yang diberikan. Adapun indikator minat beli ini minat transaksional, referensial, preferensial, dan minat eksploratif. Selanjutnya, variabel bebas pertama dalam penelitian ini adalah daya tarik promosi, yang merupakan kemampuan suatu promosi dalam menarik perhatian konsumen dan mendorong ketertarikan tersebut terhadap produk em, atau penawaran yang diberikan. Adapun indikatornya perhatian, pemahaman, respon kognitif, respon afektif. Lalu selanjutnya, variabel bebas kedua dalam penelitian ini adalah persepsi harga, di mana persepsi harga ini merupakan penilaian konsumen terhadap suatu harga, apakah harga tersebut mahal, murah, terjangkau, mau yang berbeda-beda pada setiap individu karena dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan dan kondisi pribadi. Adapun indikatornya keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, dan daya saing harga. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan. Yang pertama, penelitian pertama berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha pada aplikasi TikTok Shop. Penelitian kedua berjudul Pengaruh Daya Tarik Promosi Infobank News terhadap minat
beli pelanggan majalah Infobank pada e-commerce Shopee. Penelitian ketiga berjudul Pengaruh Citra dan Daya Tarik Promosi terhadap Minat Beli Konsumen pada Marketplace Tokopedia di Kota Surabaya, dan penelitian keempat berjudul Pengaruh Persepsi Harga dan Promosi terhadap Minat Beli Produk Skincare di TikTok Shop, dan penelitian kelima berjudul Pengaruh Persepsi Harga dan eh, terhadap minat beli melalui brand image produk kecantikan di aplikasi sosial. Selanjutnya adapun kerangka konseptual dan hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga terdapat pengaruh signifikan daya tarik promosi terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar. Hipotesis kedua, diduga terdapat pengaruh signifikan persepsi harga terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar, hipotesis ketiga, diduga terdapat pengaruh signifikan terhadap daya tarik promosi dan persepsi harga secara simultan terhadap minat beli voucher makanan di TikTok pada generasi Z di Kota Denpasar. Selanjutnya, metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Kemudian data akan dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian akan disebarkan melalui Google Form, dan kuesioner tersebut menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Adapun populasi dalam penelitian ini, generasi Z berusia 18 sampai 29 tahun yang merupakan pengguna aktif aplikasi TikTok dan berdomisili di Kota Denpasar dan pernah melihat promosi voucher makanan atau minuman di TikTok. Lalu karena sampelnya tidak diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemme Show. Berdasarkan perhitungan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%, diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 384 responden. Lalu adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, uji validitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Yang kedua, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah item pernyataan dalam kuesioner memiliki hasil yang konsisten. Lalu yang ketiga, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga estimasi yang diperoleh valid, tidak bias, dan hasil analisis dapat dipercaya. Di uji asumsi klasik ini nantinya akan dilakukan uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji regresi nilai berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, dan uji selanjutnya adalah uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial melalui uji T maupun secara simultan melalui uji F, serta mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh tersebut melalui koefisien eh, R-square. Nah, baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya kepada dosen penguji untuk memberikan saran serta masukan demi penyempurnaan penelitian ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih.